Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Kevin Lapindinggo Pangaribuan. Saya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Riau. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan terkait tentang perimbangan kewenangan di bidang keuangan pada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Namun sebelum kita masuk ke dalam substansi pembicaraan yang akan dibahas dalam video kali ini, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu terkait tentang perimbangan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Rekan-rekan sekalian, kita mengetahui bahwa dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya, pemerintah daerah itu memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Yang mana kita mengetahui bahwa melalui otonomi secara luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan mempertahankan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah melalui sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Yang mana sama-sama kita ketahui bahwa cara penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, kita mengetahui terdapat dua cara. Yang pertama adalah ultra vires doctrine, yang mana pengertiannya adalah pemerintah pusat yang menyerahkan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom dengan cara merinci satu persatu. Yang kedua, open and arrangement atau general competence, yaitu daerah otonom boleh menyelenggarakan semua urusan di luar yang dimiliki pusat. Artinya, pusat menyerahkan kewenangan pemerintahan kepada daerah untuk menyelenggarakan kewenangan berdasarkan kebutuhan dan inisiatifnya sendiri di luar kewenangan yang dimiliki pusat. Dan dilanjutkan sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Bagirmanan yang menjelaskan bahwa hubungan pusat dan daerah dalam kerangka desentralisasi tersebut berdasarkan hal-hal yang meliputi: yang pertama, permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara; yang kedua, pemeliharaan dan pengembangan prinsip pemerintahan asli; yang ketiga, terkait tentang kebinekaan; dan yang keempat adalah negara hukum. Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemaknaan mengenai desentralisasi dapat dibedakan menjadi dua perspektif. Yang pertama adalah perspektif desentralisasi politik yang mendefinisikan terkait bahwa desentralisasi adalah sebagai devolusi kekuasaan, devolution of power, yang mana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sedangkan perspektif desentralisasi administrasi mendefinisikan desentralisasi sebagai delegasi wewenang administratif dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah. Lalu kemudian kita masuk ke dalam substansi pembicaraan kita terkait tentang bagaimana sih sebenarnya terkait tentang perimbangan keuangan yang dilakukan dalam hal pelaksanaan desentralisasi atau otonomi daerah yang ada di dalam sebuah daerah. Bagaimana sih sistem keuangannya? Nah, saya ingin menjawab dan saya ingin menjelaskan terkait tentang perimbangan tersebut. Rekan-rekan sekalian, kita mengetahui bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah merupakan sebuah subsistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sejatinya sama-sama kita ketahui bahwa telah didanai oleh APBD. Namun, penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilakukan oleh gubernur sejatinya tidak diakomodir dalam APBD. Namun sebenarnya telah tersusun dan telah terangkai di dalam dekonsentrasi yang didanai oleh APBN. Sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilakukan oleh gubernur dalam rangka tugas pembantuan itu didanai oleh APBN, sebagaimana yang telah termaktub berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, yang mana dana perimbangan
itu terdiri atas yang pertama dana bagi hasil, yang mana dana bagi hasil ini bersumber dari pajak PBB, BPHTB, dan yang ketiga adalah PPH. Dan selanjutnya yang dari berasal dari sumber daya alam itu berasal dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi. Yang kedua, terkait tentang dana alokasi umum, itu terdapat jumlah keseluruhan dana alokasi keuangan yang ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. Yang ketiga, dana alokasi khusus. Besarnya dana alokasi khusus ditetapkan setiap tahun dalam APBD. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua.